Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya di channel The Valid Game guys ya. Oke guys, video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Di sini gue bakal membahas dan ngasih kalian tips build untuk karakter terbaru kita, bukan terbaru. Lebih tepatnya adalah karakter yang sudah dapat buff ya. Dan kali ini gue bakal membahas karakter yang kedua, yaitu si Inasis Schooler. Nah, jadi kita bakal langsung aja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sense upload hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Oke, jadi karakter ini sekarang sudah di buff dan Schooler menjadi karakter yang menurut gue sekarang enak banget buat di PvE. Karena kenapa gue bilang begitu? Di sini alasannya adalah karena karakter ini memiliki efek untuk menghilangkan debuff yang nempel di alas kita semua. Jadi ini benar-benar bagus banget, apalagi setiap debuff yang kita hilangkan itu udah tambahan 50% boost healing lagi ya guys ya. Itu menurut gue bagus banget. Nah, sekarang karena sudah debuff, dia ini makin enak banget dan menurut gue bagus lah, intinya kayak gitu. Dan sekarang menurut gue, ya gue pantas menjuluki dia sebagai seorang Queen of Healer untuk sekarang sih mungkin ya guys ya. Karena memang di PvE dia bagus banget. Tapi di PvP jujur aja ini karakter masih belum terlalu berguna. Karena memang metanya masih mengandalkan meta damage. Dan banyak juga masih menggunakan meta tank. Jadi menurut gue ini karakter benar-benar kurang banget di arena. Tapi untuk di PvE dia mendewa guys ya. Benar-benar mendewa banget sih. Karena kenapa? Nah sekarang kalian bisa lihat coy, ada buff-buff yang menurut gue bagus banget. Kalau buff ini kan cuma nambahin damage doang nih, ya nggak terlalu berpengaruh banget. Walaupun efeknya masih sama guys ya, bisa menghilangkan semua buff yang nempel di musuh coy, itu bagus banget. Kemudian untuk skill spesialnya efeknya memang masih sama. Untuk skill healingnya ya juga ditambahin sebenarnya sama developer dikit. Dan di sini ada tambahannya yang paling bagus ini coy, dimana dia bisa mengasih efek peningkatan attack sebesar 2%, 2%. Sebesar 20% itu selama 2 turns. Itu menurut gue bagus banget. Karena efek Stranger ini menurut gue bagus banget coy. Untuk ya tambahin tipis-tipis buat karakter-karakter kita yang punya damage tinggi. Itu menurut gue bagus banget. Nah, lanjut lagi. Untuk ultimate-nya sekarang juga healingnya benar-benar deras banget coy. Apalagi seandainya ini karakter sudah masuk di bintang 4. Karena di bintang 4 ada tambahan lagi, increase HP recovery-nya lagi itu tambah jadi 30%. Jadi ini bener-bener healer yang sangat-sangat healingnya deras banget. Itulah kenapa guys ya gue bisa menjuluki dia sebagai seorang Queen of Healer ya di PvE. Apalagi kalau ada misalnya debuff yang nempel di kita itu ada tambahan lagi 50%. Jadi kalau saat dia masih bintang 0 itu kita bisa mendapatkan recovery HP sebesar ini coy, sekitar 280% coy. Itu tinggi banget. Itu kalau kita punya debuff. Belum lagi dari reliknya dia ada tambahan lagi itu sebesar ini coy, 30%. Menurut gua bagus banget. Jadi total healing kita bisa sampai 310% healing. Ya belum lagi kalau udah masuk di bintang 4 coy. Di bintang 4 kita bisa mendapatkan 366,67% healing. Itu GG banget coy. Bener-bener gila banget sih kalau healingnya sebesar itu. Udah kerasa kayak damage coy. Jadi menurut gue ini bagus banget lah tuh sekarang ya guys ya. Jadi kenapa gue saran banget kalian memang pengen gacha sekarang. Dan sih nggak apa-apa kalau kalian mau pengen gacha sekarang, itu nggak masalah. Tapi palingan inilah karakter yang menurut gue targeting banget sih untuk diincar. Ya walaupun gue nggak tahu sih apakah ada karakter bagus lagi untuk update next. Kita tunggu aja sih. Nah, jadi langsung aja sih mungkin gue bakal membahas untuk tips build-nya ya guys ya. Nah, jadi untuk tips build karakter ini condong ke gear-nya itu adalah penggunaan attack ya guys ya. Jadi gear attack set ini menurut gue paling bagus buat dia. Karena kenapa? Karena itu bisa memberikan efek penambahan healing juga. Karena kalian bisa coba ya guys ya, karakter ini dengan build full HP ataupun dengan menggunakan full attack, healingnya bakal berbeda. Mungkin ya sekitar beberapa ribuan mungkin, tapi menurut gue jujur banget kalau kalian pakai build attack ini karakter healingnya bakal lebih tinggi, healnya bakal lebih deras coy. Jadi itulah kenapa
kita bisa menggunakan gear attack. Tapi kalau kalian mau lebih survive dan ngandelin efeknya aja, itu bisa aja. Kalian bisa menggunakan tips yaitu adalah gear HP. Itu boleh banget. Karena menurut gue dia ini bisa aja sih sebenarnya guys ya, kalau kalian cuma ngandelin efeknya dia. Cuman ya tanggung resiko dikit sih emang kalau healingnya bakal lebih kecil. Tapi menurut gue masih tetap bisa dipakai jika masih menggunakan build HP cuy. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya sendiri untuk di basic stat. Jadi basic stat karakter ini kalian bisa fokus ke attack-nya biar dia lebih tinggi healingnya. Kemudian kalian bisa fokus untuk menggunakan AVD juga. Karena AVD sangat bagus buat dia karena biar ya bisa nge-evade damage lah intinya. Biar dia nggak sering-sering ke damage juga. Dan mungkin tambahin HP juga boleh sih tipis-tipis. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, kemudian selain sendiri untuk di advance kalian bisa fokus ke AVDR-nya, itu bagus banget buat dia. Kemudian kalian bisa fokus ke efek resistnya. Itu menurut gue bagus banget. Kemudian juga efek hit. Ya, kenapa kalian perlu efek hit dikit di advance stat? Ya, nanti gue jelasin ya guys ya. Nah, jadi AVDR biar dia itu nggak sering-sering kena debuff. Biar dia ya sering miss lah damage yang masuk ke dia. Kemudian efek resist tujuannya pasti biar dia nggak sering-sering kena debuff juga. Biar dia nggak sering-sering kena CC. Biar dia lebih sering bisa jalan gitu coy. Kemudian efek hit tujuannya apa bang? Nah, efek hit tujuannya di skillnya ini. Di ini. Basic attack-nya. Jadi basic attack-nya ini kan ada 50% chance untuk ngilangin buff dari target. Jadi musuhnya itu. Jadi otomatis dengan tanda tambahan efek hit, ya setidaknya efeknya bakal lebih tinggi lah naiknya. Jadi otomatis hit rate-nya itu lebih tinggi untuk bisa menghapus debuff. Ya, bukan debuff ya, tapi buff yang dimiliki musuh. Untuk selanjutnya sendiri, untuk di relic. Kalau kalian tanya apakah reliknya ini wajib dicari, jawabannya sih cukup wajib. Tapi gue cuma bisa memberikan rating 6/10 aja untuk cari ininya coy. Apa ya coy reliknya. Karena reliknya di sini cuma ngasih boost LS. Jadi LS ini ada lifesteal. Ya menurut gue sih sebenarnya lumayan juga sih kasih lifesteal. Cuman ya yang paling diperluin sih ini coy. X skillnya yang paling kita perlukan karena buat ningkatin efek healingnya lagi. Tapi menurut gue kita bisa menggunakan relik yang lain juga dengan efek yang sama. Ataupun kalian bisa menggunakan relik yang bertipe attack juga boleh. Ataupun HP juga boleh. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, mungkin pembahasan gue sampai sini aja ya guys ya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Oke, see you next video guys. Goodbye. Dadah.